Selamat malam Bu Asia sebagai dosen metodologi penelitian dan selamat malam teman-teman yang ada di tempat. Saya Relgia Agustina dengan NPM 2030018 akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul Implementasi PSAK 34 terhadap jasa pemborong pada Bapak Andi Wasono dalam kurung orang pribadi. Langsung saja ke bab 1 yaitu latar belakang penelitian. Era pasar bebas yang menyebabkan proses perekonomian di Indonesia semakin meningkat serta terbukanya kerjasama di berbagai bidang. Perusahaan konstruksi adalah salah satu perusahaan yang berkembang saat ini. Tumbuh kembang proyek pembangunan terjadi di mana-mana, di kota besar maupun kota kecil. Adanya proyek seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan sarana transportasi merupakan faktor permintaan dari masyarakat yang saat ini sesuai dengan pola hidup mereka sehari-hari, disertai dengan aktivitas yang beragam dan semakin meningkat, menuntut mereka untuk beradaptasi. Menurut Suwarti tahun 2009, salah satu perjanjian yang sering terjadi dalam hukum perdata adalah perjanjian pemborongan, di mana perjanjian atau kontrak pekerjaan tersebut yang sekarang disebut dengan kontrak kerja konstruksi harus memenuhi kaidah-kaidah dasar perjanjian dan kewajiban dalam memenuhi kelayakan suatu perjanjian. Perjanjian kerja konstruksi termasuk perjanjian yang mengandung resiko yang tinggi, yaitu resiko keselamatan umum dan tertib bangunan. Maka perjanjian kerja konstruksi ini dapat ditempatkan pada suatu perjanjian yang standar. Perjanjian standar terbentuk berdasarkan standar yang berlaku untuk ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, pelaksanaan kontrak kerja antara para pihak harus memperhatikan berlakunya ketentuan perjanjian kerja konstruksi dalam melakukan pekerjaan. Ketentuan dalam perjanjian tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong. Dan yang harus lebih diperhatikan lagi adalah dalam pembuatan kontrak kerja. Mulai kontrak kerja, pelaksanaan kontrak kerja, dan berakhirnya kontrak kerja, yaitu fase setelah adanya kelulusan sampai dengan penyerahan pekerjaan. Menurut penyataan standar akuntansi keuangan PSAK 34, jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya konstruksi yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca. Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi akan segera diakui sebagai beban. Jumlah kerugian tersebut ditentukan tanpa memperhatikan apakah pekerjaan kontrak telah atau belum dilaksanakan, tahap penyelesaian aktivitas kontrak, atau jumlah taksiran laba yang akan diperoleh pada kontrak lain yang tidak diperlukan sebagai suatu proyek konstruksi tunggal. Terdapat dua metode yang menjadi acuan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi. Jangka panjang diantaranya yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Dalam metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam satu akun persediaan dan termis diakumulasi dalam akun kontrak persediaan. Bapak Andi Wasono adalah pemberi jasa pemborong yang sudah memiliki pengalaman kerja selama bertahun-tahun, dari seorang pekerja upah harian sampai mingguan, melanjutkan karir dengan pengalaman 10 tahun di bawah pimpinan perusahaan konstruksi, lalu memutuskan untuk menjadi pekerja lepas meskipun tidak memiliki izin resmi seperti kontraktor dan dikelola secara individu, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan PSAK 34 terhadap kontrak konstruksi. Dalam hal tersebut, orang pribadi yang memberi jasa pemborong diharapkan dapat memahami PSAK 34 terhadap kontrak konstruksi, agar dapat mengimplementasikannya dan mengurangi kerugian dalam satu kontrak yang dikerjakan oleh Bapak Andi Wasono atau jasa pemborong lainnya. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat dari proposal saya kali ini adalah bagaimana implementasi akuntansi jasa pemborong pada Bapak Andi Wasono sebagai orang pribadi berdasarkan PSAK 34. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 34 terhadap kontrak jasa pemborong pada Bapak Andi Wasono sebagai orang pribadi. Lalu manfaat penelitian ini bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna
untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman penulis tentang pengakuan, pengukuran, dan pencatatan pendapatan dan beban yang sesuai dengan PSAK nomor 34. Dan bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi setiap orang pribadi yang memberikan jasa pemborong dalam menangani masalah pengukuran, pengakuan, pencatatan, penyajian, serta pengungkapan pendapatan dan beban jasa konstruksi. Kemudian berikut adalah telaah pustaka. Masuk ke bab 4, masuk ke bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dan dengan studi kasus. Kemudian jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data saya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap penjelasan saya. Terima kasih.